Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana amaluhul bayan. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Tujuan pembelajaran bahwa kita masih dalam keadaan daring atau belajar dalam jaringan karena kita masih di masa Covid. Tentu tidak banyak target atau tujuan yang kita capai. Tujuan pembelajaran kita ini ada 2. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian Asmaul Husna. Perlu juga Bapak sampaikan kompetensi dasar. 1. Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat, tentu beserta dalilnya. 2. Menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 3. Memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita melanjutkan kepada materi kita, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman. Bagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang ke-6, iman kepada qada dan qadar Allah, atau sering disebut takdir Allah. Iman kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita minta. Itu artinya kita harus beriman kepadanya. Tentu timbul pertanyaan, apakah iman itu? Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, yakin. Makna iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Menjadi orang yang beriman bukanlah persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah, iman menjadi sangat penting.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Materi yang kedua, Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang dimiliki Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki asmaul husna berjumlah 99. Perhatikanlah tayangan berikut ini.
Barang siapa yang menghafalnya, maka ia masuk surga. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari 99 Asmaul Husna itu, yang akan kita bahas pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 1. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus menerus mencari ilmunya dengan cara belajar, merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa lebih pandai. Kita tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Sebagai peribahasa, jadilah seperti padi. Lihatlah padi, semakin dia berisi, dia semakin meruntuh. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa taala teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ia menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Adapun perilaku yang dapat diwujudkan sebagai orang yang percaya bahwa Allah maha teliti adalah hendaknya kita harus waspada dan teliti betul-betul apa yang kita lakukan, atau yang kita lakukan tersebut harus teliti, harus cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah atau di rumah ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pandangannya, meskipun itu sangat pelan dan merupakan hal yang sangat tersembunyi. Sebagaimana firman Allah, Wallahus sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang-orang lain yang sedang berbicara terlebih dahulu. Dan orang-orang yang berbicara tersebut, apalagi orang yang lebih tua dari kita, apalagi yang berbicara itu orang tua kita atau guru kita, tentu kita harus bersikap rendah hati, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Yang keempat, Al-Basir. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Basir yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu walaupun sangat kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Sebagai tugas tambahan kalian, minggu depan kumpulkan tugas kalian membuat kaligrafi, yaitu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Masing-masing kelompok satu Asmaul Husna atau satu nama Allah yang indah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.